Eh, satu langkah kamu keluar rumah nggak pakai hijab, satu langkah kaki ayahmu lebih dekat ke neraka loh. Bener gitu? Ada yang bilang kalau dosa anak perempuan yang sudah balik itu ditanggung oleh ayahnya. Sementara perempuan yang sudah menikah dosanya ditanggung oleh suaminya. Kalimat itu seringkali digunakan untuk membuat perempuan merasa tidak berhak menentukan langkah dan keputusannya sendiri. Karena yang menanggung konsekuensi tindakannya adalah orang lain, yaitu si ayah atau suaminya. Sebenarnya bagaimana sih tuntunan Al-Quran terkait masalah ini? Dalam Quran Surat Fatir ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun kaum kerabatnya." Jika merujuk pada Al-Quran, maka menjadi jelas bahwa ayah tidak menanggung dosa anak perempuannya, dan seorang suami tidak menanggung dosa istrinya. Setiap orang, laki-laki dan perempuan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya sendiri kepada Allah. Terkait dosa anak dan dosa istri ini, ada beberapa kisah menarik dalam Al-Quran. Pertama, dalam kisah Nabi Nuh dan anak durhakanya yang diabadikan dalam Quran Surat Hud ayat 40-47. Kita tahu bahwa Nabi Nuh tidak menanggung dosa anaknya. Anak Nabi Nuh terkena azab banjir bandang, sementara Nabi Nuh selamat. Kedua, dari kisah Nabi Lut yang diabadikan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 10, bahwa walaupun istrinya berbuat durhaka, namun Nabi Lut tidak menanggung dosa akibat perbuatan istrinya. Dalam riwayat tersebut bahkan dengan jelas disebutkan bahwa Nabi Lut termasuk golongan orang saleh, sedangkan istrinya termasuk kaum durhaka. Jika suami menjadi penanggung dosa istri, maka tentulah Nabi Lut ikut menjadi kaum durhaka. Orang tua punya kewajiban sebagai orang tua terhadap anak. Salah satunya adalah mendidik anak. Jadi, orang tua bisa berdosa jika tidak melakukan kewajiban ini. Tentu saja dosa ini karena perbuatan orang tua sendiri, bukan karena limpahan dosa dari anak. Ketegasan Al-Quran dalam membebankan tanggung jawab setiap perbuatan kepada individu yang melakukannya dan tidak bisa dialih bebankan kepada orang lain ini juga bisa diartikan agar orang tua tidak memaksakan pendapatnya kepada anak yang sudah balik. Dan suami tidak memaksa istrinya dengan dalih suami menanggung dosa istrinya. Sekeras apapun kita ingin mengubah orang lain, namun hak yang diberikan Allah hanyalah kontrol atas diri sendiri. Sehingga selayaknya kita lebih banyak refleksi daripada menghakimi yang lain. Tapi kan kita juga ingin menjaga anak-anak kita dan pasangan kita. Sebagai orang tua dan pasangan, tentu saja kita juga ingin untuk membuat anak dan pasangan kita menjadi lebih baik. Tapi, menasehati tidak boleh memaksa. Menasehati itu mengasihi, bukan memaksakan kehendak, apalagi sampai menyakiti. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Lalu bagaimana dengan hadis yang sering beredar di sosial media yang bunyinya, satu langkah wanita keluar rumah tanpa menutup aurat, satu langkah pula ayahnya dan suaminya hampir masuk neraka. Hadis tersebut adalah hadis palsu. Tidak ditemukan rujukannya, tidak memiliki sanad, serta tidak ada jalur periwayatannya yang sampai ke Rasulullah. Sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Nah, kalau menurut kamu, apa hikmah dibalik penegasan Al-Quran bahwa setiap orang menanggung perbuatannya sendiri-sendiri? Yuk, share di kolom komentar!